Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun konsumen. Pemirsa, Purbaya menyebut kebijakan terbaru pajak kendaraan listrik hanya akan menggeser komponen pungutan tanpa menambah beban keseluruhan bagi masyarakat. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang mengubah pola intensif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapat pembebasan penuh pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Berapa jam udah 4 orang. Pak, kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan pajak bagi kendaraan berbasis listrik dalam waktu dekat, di mana saat ini Pemprov Jabar masih menghitung besaran pajak yang diterapkan bagi pengguna kendaraan listrik. Pemirsa, khusus kendaraan berbasis listrik di Jawa Barat nantinya akan dikenakan pajak. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menghitung besaran pajak yang akan dibayar oleh pemilik kendaraan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pajak kendaraan listrik ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2026. Di mana kendaraan listrik mulai diberlakukan lebih setara dengan kendaraan konvensional dalam konteks pajak daerah. Kenapa? Iya, pajak kendaraan listrik kalau memang ketentuannya harus bayar, ya kita menyambut dengan gembira. Karena kan bukan urusan energinya yang dibicarakan, tetapi urusan aspalnya yang harus dibangun. Nah, aspalnya itu kan sumbernya dari pajak kendaraan bermotor kalau di Jawa. Persentasenya udah ada, Pak? Besarannya, Pak? Sampai sekarang belum dapat informasi yang detail. Nanti kita mungkin dalam minggu ini mudah-mudahan segera ada. Pemirsa, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berpotensi naik jika harga minyak dunia terus melambung. Menurut Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia, penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti sejumlah indikator, terutama harga minyak mentah global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi tahap kedua setelah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Bahlil menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi tidak diatur secara tetap oleh pemerintah, namun mengikuti dinamika dan volatilitas harga minyak dunia. Jika harga minyak global meningkat, harga BBM non-subsidi juga berpotensi alami penyesuaian. Sementara itu, Bahlil juga pastikan BBM subsidi harganya tidak akan naik hingga akhir 2026. BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Bahlil pun mengimbau pada masyarakat untuk tidak serta-merta beralih gunakan BBM subsidi ketika harga BBM non-subsidi alami kenaikan. Sebab BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemirsa, di tengah naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak goreng subsidi di pasaran, aparat kepolisian Polda Jatim menggerebek dan juga mengamankan pabrik minyak kita ilegal di kawasan Juanda Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga mengamankan ratusan liter minyak kita kemasan ilegal alias palsu.
Tim Direktorat Reskrimsus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Nah, namun oleh mereka minyak curah tersebut di-repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, ya, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Begitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal. Ya, pemirsa, kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg membebani pelaku usaha kuliner. Biaya operasional meningkat di tengah upaya menjaga harga agar tetap terjangkau. Kenaikan harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg mulai dirasakan para pelaku usaha makanan di Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di rumah makan yang berada di Jalan Pandu Raya yang setiap hari mengandalkan LPG 12 kg untuk kebutuhan memasak. Tentunya berdampak banget ya Kak ya, soalnya kan kenaikannya lumayan tinggi, ya kan. Udah sekarang harganya di kisaran 240 ribuan satunya kalau kita eceran gitu kayak di tempat-tempat agen kecil ya gitu. Kalau dalam sehari kita itu habisnya di 1 atau 2 tabung kalau misalkan lagi normal lah kayak, tapi kalau weekend lagi jamnya rame, kalau waktunya rame itu hampir di 2 tabung satu harinya. Untuk kita paling sabar aja dulu ya kayak. Gimana ke depannya, mudah-mudahan harga LPG bisa turun lagi, bisa biar usaha UMKM semuanya bisa tenang lagi gitu kan. Kenaikan harga LPG 12 kg memaksa pelaku usaha kuliner putar otak menekan biaya operasional. Mereka berharap harga dapat kembali stabil agar usaha tetap bertahan. Dari Bogor, Jawa Barat, Yasmin Atania, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.